Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Dan kami rindu Tuhan pagi hari ini, lawatan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Sehingga ketika kami datang ke tempat ini, tidak sama seperti kami nanti kembali dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Engkau berbicara bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah urapan-Mu Tuhan yang baru dicurahkan atas kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman yang hidup. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama yang kami sembah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Mungkin saudara kaget. Loh, kok Pak Johan? Paroles Sukamta kok berubah jadi hitam? Ya, tapi nggak apa saudara ya, kalau saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Orangnya boleh beda tapi firmannya sama. Amin saudara. Iya. Saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena nanti hari ini ada pelantikan pelayan Tuhan. Pelantikan pengurus yang baru periode 2017 dan 2019. Nah, oleh karena itu saya memilih tema khotbah saya pagi hari ini adalah pelayanan yang berdampak bagi orang lain. Nah, mungkin saudara berkata bahwa tema ini kayaknya nggak cocok deh buat saya. Saya kan bukan pelayan Tuhan. Saudara tunggu dulu. Saya mau sebelum kita masuk kepada khotbah ini, saya mau kita semua menyatukan pendapat kita bahwa kita semua yang hadir dalam ruangan ini adalah hamba Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan? Amin. Karena kita adalah hamba Tuhan, berarti kita juga adalah pelayan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dulu waktu kita belum percaya kepada Tuhan, kita belum terima Yesus Kristus, kita adalah hamba dosa. Betul saudara? Kita adalah hamba setan. Kita melakukan semua apa yang setan mau untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita bertobat, kita percaya Yesus Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang yakin pagi hari ini saudara adalah hamba Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara, biar malaikat potret dari surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan Allah kita berkata bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu, apapun yang Anda lakukan, entah saudara sebagai ibu rumah tangga di rumah, sebagai suami di kantor, di perusahaan saudara, di pabrik, di toko, apapun pekerjaan saudara, firman Tuhan katakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan itu adalah sebuah pelayanan. Oleh karena itu, kita tidak bisa berkata bahwa khotbah ini tidak cocok buat saya. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita adalah semua hamba Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Dan itu tidak berhenti ketika waktu Anda dan saya bertobat dan percaya Yesus. Banyak orang berpikir yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah bertobat, yang penting saya sudah percaya Yesus Kristus, selesai. Percaya bertobat kepada Yesus itu baru langkah awal. Katakan langkah awal. Setelah itu saudara, kita harus memberikan hidup kita. Kita harus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Amin.
Kalau saudara tidak memberikan hidup saudara untuk dipimpin oleh Tuhan dan untuk melayani Tuhan, maka saudara tidak akan mencapai tujuan Allah yang besar itu dalam hidup saudara. Dan seringkali orang berkata, saya ingin sukses dalam hidup ini. Berapa banyak saudara yang ingin sukses? Tapi sukses itu apa sih saudara? Punya banyak uang, punya banyak harta, punya jabatan yang tinggi. Sukses itu adalah ketika Anda dan saya mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, sukses itu adalah ketika kita mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita harus memberikan hidup kita harus memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, supaya rencana Allah yang besar itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, ketika kita melayani Tuhan, satu hal yang kita harus ingat bahwa itu bukan karena kemampuan kita. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kita hebat. Amin, saudara. Kita bisa melayani Allah yang begitu luar biasa, bukan karena kita pandai, bukan karena kita merasa diri kita bahwa kita layak, saudara. Tapi kalau kita bisa menjadi hamba Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, apapun pekerjaan yang kita layani, lakukan, itu hanya semata anugerah Tuhan. Saudara tahu kata anugerah itu? Anugerah itu adalah sesuatu yang kita tidak pantas untuk menerimanya. Sesuatu yang yang semestinya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan memberikan Anda dan saya kesempatan untuk melayani Dia. Itu adalah anugerah. Nah, kalau saudara memahami bahwa saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Maka setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati kita. Tidak asal-asalan. Tidak kita berjalan menurut kemauan kita sendiri. Kita harus melakukan dengan sepenuh hati kita, supaya pelayanan kita bisa berdampak bagi orang lain. Berapa banyak saudara yang ingin hidup saudara menjadi dampak buat orang lain? Amin. Hidup kita ini tidak ada artinya, saudara, kalau saudara tidak bisa memberikan dampak buat orang lain. Hidup kita ini akan menjadi hambar ketika orang lain tidak merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kita harus memberi dampak buat orang lain. Amin. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah saya pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 3 ayat yang ke-13. Karena cuma satu ayat, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Amin. Saudara siap? Oke, saya sudah siap PowerPoint-nya. 1, 2, 3. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Wow. Kalau Anda perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, itu Paulus memberikan begitu banyak persyaratan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan di ayat yang ke-13 ini adalah kuncinya, tujuannya, poinnya yang sebenarnya dikatakan. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Untuk apa kita harus melayani dengan baik? Supaya mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Supaya mereka dapat memberikan dampak kepada orang lain. Supaya kita bisa menjadi contoh buat orang lain. Supaya kita bisa membawa pengaruh yang baik buat orang lain. Ketika kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Saudara, Helen Keller berkata begini.
Saya rindu menyelesaikan tugas besar dan mulia. Tetapi tugas dan sukacita utama saya adalah menyelesaikan tugas sederhana, seakan tugas itu besar dan mulia. Kalau Anda merenungkan kata-kata ini luar biasa. Banyak orang ingin jadi hebat. Banyak orang ingin jadi luar biasa. Pelayan yang luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi satu hal kita lupa Bapak Ibu, bahwa justru pekerjaan yang besar dan mulia itu ketika hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil kita lakukan dengan kesungguhan hati. Dan kita tahu bahwa ini pekerjaan besar walaupun sederhana. Ini pekerjaan mulia walaupun sederhana dan kecil. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara katakan, mungkin saudara bilang, saya cuma jadi aset. Tugas tiap hari cuma jabat tangan orang. Di kantor gue jadi bos. Di gereja gue jadi aset. Syukur-syukur ada yang jabat tangan, ada yang senyum. Ya, kadang-kadang jabat tangan mereka lihat kemana. Bikin mukanya juga gak enak lihatnya gitu ya saudara ya. Itu adalah pekerjaan yang besar. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Amin saudara. Jangan kita menganggap bahwa ya saya cuma jadi aset. Saya cuma jadi pemerhati. Saya cuma menjadi greeter. Jangan saudara. Setiap hal kecil yang kita lakukan buat Tuhan, itu adalah perkara yang besar. Dan itu adalah perkara yang mulia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya rindu kita pagi hari ini kita melihat pelayanan kita dengan cara pandang yang berbeda, saudaraku. Jangan kita melihat bahwa saya bukan posisi jadi ketua, saya bukan koordinator, saya bukan ketua bidang, saya bukan ketua seksi, saya asal-asalan aja. Saudaraku, setiap pekerjaan apapun yang Anda lakukan, Anda harus yakin, aku lakukan ini adalah pekerjaan besar dan mulia bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya pengen sih kita jadi singer gitu loh Pak. Di depan kan bisa ditampil goyang-goyang enak gitu. Atau jadi choir, lihat mereka wah energik banget gitu. Saya mah cuma pendoa, mana ada yang lihat saya. Gak ada yang tahu. Kalau Anda lakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, itu pekerjaan besar buat Tuhan. Itu pekerjaan yang mulia buat Tuhan. Amen. Kita harus memberikan dampak buat orang lain ketika kita melakukan apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Dan kita memandangnya sebagai sebuah pelayanan yang besar dan mulia bagi Tuhan. Nah saudaraku, khotbah saya masuk dalam inti khotbah saya pagi hari ini adalah bagaimana supaya pelayanan kita bisa berdampak bagi orang lain. Ada 3 hal yang saya sebutkan, 3K. Tadi mudah untuk Anda pulang. Khotbah Pak Johan tadi apa ya? Apa saudara? 3K. 3K ingat gampang sekali. Untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk bisa berdampak pelayanan kita buat orang lain, ada 3K yang harus Anda lakukan. K yang pertama adalah karakter. Katakan bersama saya, karakter. Hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan atau seorang anak Tuhan sebagai orang percaya adalah karakter. Amin. Saudara baca di 1 Timotius tadi ayat 1 sampai ayat 12. Begitu banyak persyaratan yang kita harus miliki supaya pelayanan kita bisa membawa dampak buat orang lain. Tetapi saudara memang banyak orang kehidupan di gereja banyak yang sama sekali beda ketika dia tidak ada di gereja. Ada orang yang selalu berkata pada saya, Bapak sih nggak tahu
gerejanya mah seperti malaikat. Tapi Bapak kan nggak tahu kalau dia di rumah. Kalau marah, habis kita semua masuk kunci kamar di dalam kamar. Bapak sih nggak tahu kalau di gereja sopan, ramah. Tapi coba kalau di jalan raya. Di jalan raya itu kan ada lampu, biasanya kalau di perempatan ada lampu merah saudara ya. Merah, kuning, hijau. Merah tandanya apa saudara? Berhenti, kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan. Kalau kita kuning bukan hati-hati, tambah kecepatan. Dosa? Kalau ada yang nyerempet kita, wah, semua binatang di Ragunan semua keluar. Anjing, monyet, babi, semua keluar. Tapi di sini nggak ada. Di Glow nggak ada. Di sono banyak. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 13 tadi dikatakan bahwa karena mereka yang melayani dengan baik. Artinya kalau kita melayani dengan karakter yang baik, saudaraku, dikatakan tujuan akhirnya adalah kita dapat bersaksi dengan leluasa. Bagaimana kita bisa omongan tentang Yesus? Bagaimana kita bisa ceritakan tentang Yesus kepada orang lain kalau karakter kita sendiri gak benar, saudara? Paling orang bilang, emang 11-12. Gak beda tuh. Gak power, saudaraku. Kalau hidup kita tidak sejalan dengan apa yang kita katakan, gak power, saudaraku. Kita ngomong, kita ceritakan tentang Yesus, orang kayaknya gak terlalu tertarik, saudara. Tapi ketika kita hidup kita baik, karakter kita baik, hidup kita bisa berdampak buat orang lain. Amin. Amin. Kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Saudara, kita baca bersama-sama Matius pasal 7 ayat 28 29 dikatakan 1 2 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang apa? Berkuasa. Tidak seperti siapa? Ahli-ahli Taurat dan mereka. Saudara, pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah di bukit. Jadi Yesus khotbah, saudaraku. Yesus mengajar banyak orang. Ini ayat yang terakhir di pasal 7. Akhir dari pengajaran Yesus. Yesus berkata, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjub. Katakan takjub. Wow. Waktu mereka mendengar dia, wow. Ini baru luar biasa. Anda dan saya juga bisa melakukan pelayanan yang wow. Amin. Kasih tahu sebelumnya, kamu harus wow dong. Wow. Ini baru, saudara. Kenapa, saudara? Kita kembali lagi kepada teks yang tadi. Kenapa, saudara? Kenapa mereka takjub? Karena di situ ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kenapa pelayanannya begitu berkuasa? Beda sekali dengan ahli Taurat. Karena apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu sama persis dengan apa yang dilakukan. Perbuatan. Saya ulang lagi. Kenapa pelayanannya begitu berkuasa? Kenapa pelayanannya begitu berdampak buat orang lain bahkan sampai hari ini? Karena apa yang dia omongin dengan perbuatannya sama persis. Katakan sama persis. Nah, pelayanan kita tidak berkuasa karena apa yang kita omong. Dan kehidupan kita sehari-hari bertolak belakang, Bapak Ibu. Dan jangan harap ada orang yang tertarik dengan Yesus Anda. Jangan harap ada orang yang tertarik untuk datang ke gereja ini ketika apa yang saudara ngomong tidak sejalan dengan perbuatan saudara setiap hari. Jangan saudara harap orang
orang bisa tertarik dengan kekristenan. Hidup kita yang berdampak ketika apa yang kita omongin sama persis dengan apa yang kita lakukan. Berbeda dengan ahli Taurat. Mereka ngajar hebat, mereka khotbah hebat di bait Allah, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ngajar. Mereka tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan. Makanya mereka katakan bahwa pelayanan dia, mereka takjub, mereka heran, tidak sama seperti ahli Taurat. Saya rindu di GBI Glow kita bisa melakukan hal ini. Amin. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada roh Tuhan di dalam kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ada orang bilang, apa susah jadi Kristen? Saya katakan nggak susah. Kita susah merasa berat karena kita berjalan dengan pikiran, kita berjalan dengan kekuatan kita. Tapi kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, saudara bisa melakukannya. Amin. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu saudara bukan ada di gereja. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukan ketika kita ada di rumah. Kadang-kadang kita gak mau dilihat anak-anak kita rem perbuatan kita. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukan juga ada di kantor. Karena ada banyak teman-teman kita kalau kita berbuat salah pasti kita dibilang, karyawan macam apa gitu. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya ketika Anda berada sendirian. Kalau Anda di kamar sendirian, apa yang Anda lakukan? Anda di WC sendirian berlama, apa yang Anda lakukan? Anda di kantor semua sudah pulang sampai tengah malam, apa yang Anda lakukan? Kita menyaksikan video berikut ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Silakan. Suaranya hilang. Ya, kita berdoa, saudara, dan berpuasa. Oke, haleluya. Orang tuh kalau sekali menarik dia ingin coba lagi. Gak puas, belum cukup. Ya, berikan tepuk tangan, saudara. Hati-hati kalau Anda sendirian, godaannya banyak, saudara. Ya, sekali gak cukup. Lihat ada peluang, karena dia sendiri di kantor. Gak ada yang bisa melihat. Itu sebenarnya karakter kita asli ketika Anda dan saya sendiri.
Tapi sebenarnya kita nggak sendiri. Tuhan melihat Anda dan saya. Amin, saudara. Amin. Iya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter memang penting. Dan banyak orang bilang, ya karisma lebih penting, kemampuan lebih penting. Betul, saudara. Karisma memang penting. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa mencapai puncak kesuksesan kita ketika kita memiliki karisma. Betul ya? Ada banyak orang di luar sana punya karisma luar biasa. Dan mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Tetapi saudaraku, yang bisa membuat Anda dan saya tetap bertahan di puncak kesuksesan itu adalah karakter. Karisma membawa Anda naik dan terus naik sampai ke puncak. Anda meraih semua apa yang Anda cita-citakan. Tapi yang bisa membuat Anda tetap bertahan ada di tetap puncak itu adalah karakter. Katakan karakter. Makanya ibu-ibu kalau berdoa buat suami jangan bilang, Tuhan berkati suami saya supaya tambah naik, naik, naik. Dan terbang dan tidak pulang-pulang. Doa salah, ibu-ibu. Doanya harus beda ya, ubah hari ini. Tuhan, berkati suami saya. Dia semakin naik, tapi dia semakin takut akan Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu. Iya. Kok aminnya kurang sih, kayaknya nggak yakin deh. Amin. Berikan tepuk tangan dulu saudara. Iya. Karakter memang penting saudaraku. Kalau kita sedikit salah saudaraku, bisa hancur hidup kita. Kadang-kadang saudara banyak kebaikan yang kita buat, tapi hanya rusak dengan sedikit kesalahan yang kita buat. Betul ya? Sedikit kesalahan aja. Semua kebaikan kita ya banyak itu dilupakan orang. Makanya penting sekali lagi, penting sekali. Kita harus menjaga hidup kita. Dan Anda melihat banyak orang memulai sesuatu, segala sesuatu dengan hebat, dengan luar biasa. Tapi hanya sedikit orang yang bisa bertahan sampai dengan hari ini. Banyak yang jatuh, banyak yang berguguran sampai hidupnya hancur. Karena apa? Satu hal, karakter tidak dijaga. Saya rindu pelayan Tuhan di tempat ini, semua jemaat di Tuhan di tempat ini, kita memiliki karakter yang baik. Amin. K yang kedua adalah komitmen. Katakan bersama saya, komitmen. Banyak orang memulai dengan semangat, biasanya, saudara. Pernikahannya juga begitu dengan semangat. Wah, sumringah. Kalau mau menikah ya sumringah. Wah, mukanya berseri-seri. Mau melayani juga Tuhan begitu. Semangat luar biasa, berapi-api luar biasa. Namun setelah beberapa waktu yang lewat, beberapa tahun lewat, saudara, kadang-kadang semangatnya mulai kendor. Coba lihat kiri kanan, ada orangnya? Kayak saya kenal dia orang itu. Tapi mungkin nggak ada di sini, saudara. Amin, saudara. Amin. Iya, memulai dengan semangat, saudara. Tapi beberapa periode waktu setelah dia lewat, saudaraku, dia mulai mundur, mulai lemas, mulai jarang datang. Dikasih tahu hari ini asar ya, enggak dulu deh. Saya lagi ada urusan. Wah dulu siap kok, siap sih. Wah semangatnya 45 saudara. Tapi setelah beberapa tahun, aduh kayak harus didorong. Baru mau. Kita sebenarnya harus belajar dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Filipi pasal 2 ayat 8. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang namanya komitmen. Saudara perhatikan ayat itu. Dikatakan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi saudara melihat bahwa Allah yang berkuasa, pencipta alam semesta ini,
Dia datang ke dalam dunia jadi sama seperti manusia. Itu bukan hal yang gampang, saudara. Kalau saudara jadi direktur misalnya, tiba-tiba Anda turun menjadi kepala bagian saja, Anda merasa gak nyaman. Betul ya? Dulu Anda bos besar, tiba-tiba jadi cuma kepala bagian, Anda merasa tidak nyaman. Allah menjadi manusia. Kemudian bukan hanya manusia, tapi dia merendahkan dirinya. Itu bukan perkara yang gampang. Merendahkan diri, menjadi pelayan Tuhan. Komitmen harus merendahkan diri. Di kantor mungkin kita biasa perintah orang, jadi bos, saudaraku. Tapi di gereja kadang-kadang kita diperintah sama orang lain. Dikasih tugas sama koordinator. Dikasih tugas sama ketua bidang, dikasih tugas sama ketua seksi. Kita nggak bisa bilang bahwa lu siapa? Gue di kantor bos lu. Dalam pelayanan gak seperti itu, amin saudara. Yesus saja merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Bukan mati di rumah sakit yang baik, tapi mati di kayu salib. Saudara tahu mati di kayu salib itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Tidak pantas orang seperti Yesus mati dengan cara yang seperti itu. Tapi itu adalah komitmen Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Komitmen Tuhan untuk melihat hidup saudara dan saya berubah. Dia melakukan itu semuanya. Dia ambil komitmen, walaupun harus ada harga yang dibayar, dia melakukannya. Di dalam pernikahan pun juga demikian. Awalnya kita memulai pernikahan kita dengan baik, tapi berapa banyak pernikahan yang kandas di tengah jalan. Memang ada banyak masalah dalam pernikahan, membuat orang pisah, membuat masalah perceraian. Tapi saya mau katakan cuma hanya ada satu persoalan penting, adalah kurangnya komitmen. Amin saudara. Coba tampilkan foto ini saudara. Saudara tahu ini namanya Helbert dan Selmira. Helbert ya, dan Selmira. Itu pernikahan yang hitam putih, pernikahan yang pertama kali mereka menikah. Kemudian ya ini adalah pernikahan usia pernikahan mereka rayakan di usia pernikahannya yang ke-86. Katakan wow. Begitu betul saudara ya. Acara ulang tahun pernikahan yang ke-86. Ini ketika dia sudah berumur 105, yang laki, yang bininya 103. Jadi memang mereka menikah dalam umur yang cukup muda, saudara. Ke-19 dan 16 tahun mereka sudah menikah. Ya. Mungkin pada zaman itu diperbolehkan, saudara. Ini ke-86. Nah, waktu dalam acara ini diundang para wartawan. Dan satu pertanyaan, apa sih rahasianya? Sampai bisa bertahan seperti itu. Ini yang mereka katakan. Klik. Kita baca, saudara sama-sama. Dia bilang begini. Ketika wartawan tanya, apa sih rahasianya? Kalian bisa begitu mesra sampai 86 tahun. Dia bilang begini. Ketika hubungan sedang kurang baik, ingatlah bahwa pernikahan bukanlah kontes. Jadi jangan membuat nilai. Tuhan telah menetapkan kami berdua bersama dalam satu tim untuk memenangkan pertandingan dalam pernikahan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Memang yang menjadi masalah kalau kita nih seringkali menilai. Lu goblok sih. Sebenarnya yang goblok tuh yang ngomong nih saudara. Sudah tahu orang goblok masih dinikahin kan gitu. Parah sama dia. Kita berikan penilaian yang keliru buat pasangan kita. Saya seringkali dalam kas pernikahan saya katakan bahwa apapun keadaan pasanganmu, kamu harus terima dia apa adanya. Amin saudara. Dan itu luar biasa. Helbert berkata demikian. Kita harus memenangkan pertandingan. Di dalam perjalanan, dalam pernikahan, dalam pelayanan, ada masalah, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Dan kita hanya butuh komitmen untuk kita menyelesaikan pertandingan itu. Amin saudara. Wahyu 2 ayat 10 berkata begini.
hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa saudara? Mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Nanti akan dilantik saudara sampai 2019. Tapi jangan sampai 2019 lalu Anda menghilang begitu saja saudara. Anda harus setia sampai mati. Kasih tahu sebelahnya. Sampai mati loh. Ya, sampai mati loh. Kalau enggak sampai mati, apa saudara? Enggak dapat apa? Enggak dapat mahkota. Kalau pernikahan Anda tidak setia sampai mati, juga enggak dapat mahkota. Kalau Anda melayani Tuhan tidak sampai mati, Anda juga tidak dapat mahkota. Karena firman Tuhan berkata setia sampai mati. Katakan mati. Yang keras mati. Sampai mati. Berikan tepuk tangan buat Allah. Haleluya. Mau dapat mahkota? Iya. Mau berkilap-berkilap tapi nggak mau setia. Iya. Suruh datang ibadah jam 8 aja masih tidur. Ya kan? Ayo asar. Enggak lah, masih pagi. Setia sampai mati. Amin. Yang ketiga, yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau sudah poin terakhir, yang terakhir, yang ketiga adalah kompeten. Katakan kompeten. Yang pertama apa? Karakter. Kedua, ketiga, kompeten. Nah, istilah ini selalu kita temui dalam dunia bisnis, dunia sekuler. Betul ya? Orang harus kompeten. Kalau nggak kompeten, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipekerjakan sebagai karyawan. Nah, sebenarnya saudara, istilah ini bukan hanya dalam dunia sekuler, tapi dalam dunia pelayanan pun kita perlu pelayanan yang kompeten. Amin, saudara. Kita perlu menjadi pelayan yang punya kecakapan khusus, saudara. Dan kita harus mengupgrade diri kita, saudara. Kita terus belajar dan tidak pernah berhenti. Ada sebuah keluarga punya 2 anak. Yang satu pintarnya luar biasa. Kalau ulangan di sekolah nilainya selalu 89. Ibu dia tanya, kok nggak bisa 10? Dia bilang, wali kelas bilang 10 itu punyanya Tuhan. Jadi gue cuma dapat 9. Tapi yang nomor 2, kalau dapat 6, itu mujizat. 4, 5. Dia ketemu temannya. Lu punya anak kan sudah mau selesai tuh. Kamu mau sekolah di mana? Mereka. Oh ya nomor 1. Gua akan sekolahin ke Amerika. Dia harus jadi orang hebat. Wah nilainya sih juara kelas terus. Oh puji Tuhan lah. Yang nomor 2? Nomor 2 nih kan suruh aja sekolah Alkitab. Jadi pendeta. Yang ketawa pasti punya pengalaman. Kesan Anda terhadap orang ini gimana? Halo. Jangan pura-pura nggak tahu. Nah, seringkali kan kita gitu, saudara. Yang baik sekolah tinggi-tinggi, cari gelar sampai S1, S2, S3, S-teler. Ya toh? Tapi yang agak jongkot, udah lu sekolah pendeta aja. Kesan Anda buat orang ini apa? Yang baik untuk dunia. Betul ya? Yang jelek untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Katakan bukan gua banget. Nah, enggak bilang itu pasti ada ragu-ragu. Kita sering kali yang sisa-sisa ya, yang jelek-jelek kita berikan buat Tuhan. Ci melayani, gua enggak sekolah. Gua cuma lulus SD malah SD enggak selesai lagi. Pas 6 gue udah kabur. Iya Ci gak apa-apa. Yang penting hati. Tuh kan? Bagus sih kedengarannya. Coba main keyboard pakai hati bisa gak? Pimpin pujian pakai hati. Gak usah Ci. Yang penting ibu punya hati jadi WL. Boleh gak saudara? Mau jadi choir? Cukup punya hati? Gak bisa. Harus upgrade. Katakan upgrade. Harus punya kecakapan.
Berikan kepada Tuhan itu harus yang terbaik, Bapak Ibu. Kita jangan berikan kepada Tuhan itu asal-asalan, yang sisa-sisa. Kita seringkali melayani orang sakit sudah di ICU, sudah tarik nafas, bilang, kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani. Sudah di ujung maut baru mau melayani Tuhan. Kasih Tuhan sisa sih. Sisa-sisa. Saudara tahu Tuhan itu kasih tidak sisa-sisa buat Anda dan saya. Tuhan kasih buat saudara dan saya tidak separuh-separuh. Tuhan kasih buat Anda dan saya bukan sebagian. Tapi Dia kasih kepada saudara saya yang terbaik. Yang the best. Dia mati di atas kayu salib. Itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Buat Anda dan saya. Kalau Tuhan tidak melakukan yang terbaik, Anda tidak ada dalam ruangan ini. Kalau Tuhan tidak melakukan yang terbaik, Anda tidak akan masuk surga. Kalau Tuhan tidak melakukan yang terbaik, Anda dan saya ada di neraka. Karena Anda dan saya sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Anda harus juga memberi yang terbaik buat Tuhan. Choir melayani harus yang terbaik. Latihan yang terbaik. Berikan gaya yang terbaik buat Tuhan. Pemain musik berikan yang terbaik. Jangan main asal-asalan. Beri yang terbaik. Nyanyi-nyanyi yang terbaik. Jadi aser-aser yang terbaik. Jadi greeter-greeter yang terbaik. Kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita pulang dari tempat ini. Ingat berapa? 3K. 3K. K yang pertama karakter. Kedua Komitmen. kompeten. Karakter. Ulang sekali lagi. Karakter. Komitmen. Kompeten. Berhasil saya. Anda sudah ingat 3 poin saya. Amin.